Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Oke, sebelumnya gua mau kenalan dulu. Nama gua Adeng. Jadi di sini gua mau menjelaskan karena banyak sekali yang ngomen ke gua, yang bertanya ke gua bagaimana cara berangkat ke Jepang, cara kerja di Jepang, terus bagaimana kehidupan di Jepang, dan dari awal biaya dari masuk LPK, dari belajar gimana, gua akan bongkar di sini. Tapi mungkin kita butuh seseorang yang perlu kita ajak ngobrol, dan sekaligus dia adalah senior gua. Mari kita datangkan dia. Oke, Pak Oji. Bagaimana puasanya di Ramadan tahun ini, berhubung di tahun ini gua baru datang ke Jepang, baru ngerasain Ramadan. Taiheng desu ne. Jadi belum tahu kayak gimana puasa di Jepang gitu ya? Iya. Boleh ngerokok? Iya lah, boleh rokok. Biar agak rame sedikit. Biar ngobrolnya agak Oke. Gimana sekarang, Kak? Kerja? Kerja mungkin karena memang tahun kedua, jadi alhamdulillah lancar. Tapi senggang alhamdulillah ya. Senggang juga iya, kerja lancar, uang ada, tinggal cari jodoh. Jadi gini ya, banyak sekali yang ngomen ke gua di TikTok, di IG, bahkan di WhatsApp juga tiba-tiba yang nongol, yang misalkan nomor nggak tahu, nomor udah dikenal, Bang, gimana cara berangkat ke Jepang, terus gimana kerja di Jepang, terus bagaimana cara masuk LPK, cara belajar bahasa Jepang, gitu Bang. Oke, jadi karena obrolan kali ini mungkin dari mulai, ya siapa tahu ada orang yang pengen juga kerja di Jepang ya, sambil sharing juga kan, sharing dari awal masuk LPK, biaya dan segala macam. Iya, terkait itu Oke. kita akan bongkar di sini karena banyak yang penasaran. Siap. Tapi ngomong-ngomong, nggak dulu di LPK berapa bulan sih? Di LPK tuh Bukan bukan berapa bulan ya. berapa bulan. Bukan berapa bulan. Aku di LPK sekitar 3 tahun, 2 tahun setengah lah kurang lebih. Dan itu pun ya gitu. Kadang pulang, kadang balik lagi ke LPK belajar kayak gitu. Nggak terus-terusan ada di LPK. Karena kan masuk pertama kali ke LPK 2019. Terus dari situ belajar 6 bulan. 2020 kan ada corona tuh. Nah, karena ada corona jadi ya terhalang, segala macam aktivitas juga diliburin. KBM LPK diliburin, terus ya sempat dipulangin juga, suruh pulang ke rumah masing-masing gitu, yang dari Madura, yang dari Jawa, berbagai daerah itu dipulangin semua. Nah, itu termasuk angkatan pertama ya dulu waktu di LPK? Mungkin ya termasuk angkatan pertama. Nah, terus habis itu karena corona ya libur di rumah sekitar ya setengah tahun. Baru ada panggilan lagi dari LPK. Tapi itu bukan untuk semua. Jadi aku dulu ada kayak ya disuruh ngurus LPK karena nggak ada orang gitu. Rumah juga dekat, jadi dimintain tolong gitu, bantuin ngurus LPK.
bersih-bersih segala macam yang bisa dikerjain. Terus 2021 ada mensetsu, ada apa interview dari pihak perusahaan Jepang. Tapi karena mental segala macam, uang juga belum siap. Iya. Nah, akhirnya ya gagal, bukan gagal ya. Apa ya? Kayak menggagalkan diri sendiri gitu. Iya, karena belum siap. Karena belum siap juga kalau misalkan Oke, gini ya. tiba-tiba lulus terus berangkat ke sini. Karena omongannya tetap ini menarik ya menurut gua. Tapi Bang, jangan dulu ke sana, Bang. Kita Jadi awalnya tuh belajar dulu bahasa atau masuk dulu LPK. Jadi masuk LPK ya belajar, kita diajarin bahasa Jepang. Ada gurunya juga sensei ya, biasa kita sebut sensei, guru bahasa Jepang tuh. Diajarin tiap hari, tiap pagi, dari ya rata-rata ya semua LPK tuh kayak dari jam 8 pagi sampai jam 10 istirahat, terus masuk lagi sampai jam 12 istirahat lagi, dari jam 2 sampai jam 3 sampai jam 5 lah. Iya. Kayak gitu, rata-rata. Di LPK itu. Di Tapi LPK. kan beda LPK, beda peraturan. Beda peraturan. Beda jam Tergantung, belajar. Kadang-kadang Sabtu atau Minggu juga masuk. Nah, itu. Beda-beda LPK, beda-beda. Ada juga yang hari Sabtu atau Jumat itu olahraga atau apa ya, kayak ada kegiatan di luar gitu, di luar ruangan. Kayak pelatihan fisik segala macam gitu. Tapi ngomong-ngomong, bagusan mana? Belajar dulu, misalkan otodidak dulu nih, sebulan 2 bulan, misalkan belajar huruf hiragana dulu atau katakana dulu, atau langsung masuk aja ke LPK. Gimana tuh menurut pengalaman? Menurut pengalaman ya apa ya? Ngulik dulu ya atau gimana? Memang iya, harus ada kemauan dari diri sendiri dulu gitu. Kayak pengen nih ke Jepang, terus ya cari-cari apa informasi, terus kayak belajar otodidak minimal gitu huruf-hurufnya kayak gitu-gitunya di bahasa tuh, karena kan bahasa Jepang banyak juga ya hurufnya ya kan. Ada romaji kan, kanji, hiragana, katakana segala macam kan. Jadi ya lebih baik tahu dulu, minimal tahu gitu. Oh ini ada kanji kayak gini, oh gini. Jadi pas masuk LPK nggak terlalu blank. Iya benar. Karena ada kemauan dari diri sendiri tadinya. Kalau aku dulu emang nggak tahu menau tentang pemagangan ke Jepang, atau kayak bisa kerja di sini, bisa tinggal di sini, bisa bawa keluarga ke sini dan segala macam. Memang blank, nggak ada informasi apapun. Makanya pas datang ke LPK tuh celingak-celinguk nggak tahu apa-apa gitu. Orang lain udah pada semangat belajar atau apa, aku masih kayak oh ya udah belajar dulu aja gitu, jalanin aja dulu kayak gitu. Tapi kebanyakan Bang di zaman sekarang, bukan zaman sekarang sih, di banyak yang ingin ke Jepang tuh karena misalkan temannya yang posting di misalkan di Instagram atau di Facebook, wah di Jepang banyak yang kehasut, terus timbul rasa iri. Terus ada juga yang misalkan karena gaya atau karena wibu. Karena wibu. Iya, yang suka anim-anim gitu berangkat ke Jepang. Tapi menurut gua itu lama Bang. Orang-orang yang wibu-wibu gitu biasanya di LPK sampai 4 tahun. Ada ya lulus dan gak lulusnya interview dari perusahaan itu ya tergantung rezeki kita juga. Rezekinya lancar ya udah lulus gitu aja deh, gampang, nggak ada susah-susahnya. Meskipun belajarnya baru 6 bulan atau 3 bulan 4 bulan gitu, yang udah masuk kriteria atau ada yang spesial dari mereka gitu ya, otomatis lulus gampang gitu, nggak terlalu susah. Cuma ya itu gambling gitu ya, lulus nggak lulusnya itu kan nggak tahu ya. Makanya dicoba aja dulu gitu, masuk ke LPK terus ikut interview, lulus nggak lulus bodo amat, belajar lagi. Dan rata-rata emang kriteria kelulusannya itu di bahasanya bagus, pas waktu interview ngobrolnya nyambung, Iya pasti ya. kemungkinan besarnya lulus gitu. Iya sih.
Karena mungkin yang direkrut tuh yang misalkan ditanya terus jawabannya nyambung. Itulah minimalan iya. jawabannya Minimal nyambung. itu. Kalau nggak nyambung kan kita ngobrol juga susah, apalagi nanti pas kerja gitu. Pas kerja susah banget. Susah. Nah, tipsnya ya kalau mau ke Jepang jangan dulu punya pacar. Nah, bener. Karena kalau misalkan gini ya menurut gue ya bang, misalkan kita udah punya pacar terus kerja, otomatis waktu misalkan magang 3 tahun, otomatis kita mau cepat-cepat pulang lah, Nah, gak menikmati kehidupan Gak di Jepang menikmati, itu yang bener. 3 tahun kan. Galau apalah aduh. Apalagi kalau pacarnya rese. Ada pokoknya. Ini kan gak usah datang ke sini jomblo happy. Cewek banyak, uang ada, makanan tinggal Iya, iya benar-benar. banyak. Kerjaan, pokoknya fokus ke kerjaan. Kerjaan apa segala macam gitu tugas kita di sini tuh sebagai ya kalau misalnya sebagai pemagang ya, misalnya pemagang ya tugas sebagai pemagang tuh apa kerjain gitu. Jangan dulu nyari yang lain Iya gitu. benar-benar. Apalagi cari arubaito. Tuh, Apalagi memang aturannya salah jangan satu kan? peraturannya jangan. Iya, iya benar. Kita ngobrol lagi ke yang tadi bang, Balik lagi ke ke pengalaman. LPK yang tadi. Banyak yang nanya masuk LPK tuh biasanya kan berapa sih? Kira-kira. Masuk LPK biayanya berapa ya? Dulu zaman abang gitu kan. Kalau di zaman gua kemarin kira-kira hampir 2 jutaan. 2 jutaan daftar. 2 juta daftar. 2 juta. Tapi iya sih 2 juta. Itu udah sama baju, udah sama buku paket, buku Minan yang gua 1 sama buku Kokobanya. Zamanku dulu agak mahal mungkin ya. Sekitar 9 juta. 9 Waktu juta itu daftar. 9 juta, daftar 9 juta dan apa ya masih bisa di ini sih kayak tiap bulan berapa gitu diangsur. Cuma ya tetap 9 sampai 10 jutaan. Ada kesini ada yang lebih murah atau karena mungkin corona ya. Jadi kan siswa yang masuk tuh makin kurang. Jadi si uang pendaftarannya tuh dibikin murah gitu. Diulur lagi biar murah biar turunin. Makanya banyak juga yang masuk karena turun harga kan. Nah waktu itu ya 9 juta sampai itu tuh uang buat ini doang ya, buat belajar. Kaos dan yang lainnya tuh belum termasuk itu. Belum termasuk buku paket, kaos dan seragam dan lain-lain gitu belum. Iya termasuk mahal. Lumayan. Di zaman gua bang kemarin ada misalkan bayar nih 2 juta. Terus masuk kan ke LPK. Nah, pas gua masuk kan udah bayar nih. 2 juta. Ada siswa yang belum bayar tapi bisa masuk kan? Itu saking LPK mau ya, apa? mungkin ya. Yang membutuhkan kan di zaman saking corona butuhnya ya. siswa gitu. Masuk dulu juga gak apa-apa gitu. Nanti tapi yang misalkan ada uang 500.000 buat buku sama buat baju itu. Nah, itu harus didahuluin dulu. Terus Iya. segitunya. Ada juga yang gitu. Iya. Nah, Dampak kan- corona tuh emang luar biasa. Corona. Waktu zaman corona tuh gue SMA bang. SMA. Kelas 2 masih belum berpikir mau ke Jepang gitu. Nah terus banyak lagi nih yang nanya bang, sebelumnya dulu tuh masih inget, jadi gimana sih masuk LPK tuh, kerjanya tuh tergantung kita atau misalkan udah ditentuin atau gimana cara kerjanya tuh, apa proses pemilihan kerjanya tuh gimana tuh? Apakah kita nanti misalkan berangkat dulu di Jepang kita gini, oh, kita kerja di mana? Gak mungkin gitu kan? Gak mungkin. Oke, jadi ya ditentuin ya. Kan di LPK tuh apa? Kalau kita udah belajar kan? udah di tengah sesuai. perjalanan kan, di tengah perjalanan udah beberapa bulan.
Ada misalnya. Misalkan kita udah punya skill lah, minimal bisa ngomong sedikit aja lumayan gitu Bisa ya. kaiwa ya. Bisa kaiwa atau bisa ngobrol gitu. Bahasa sehari-hari juga. Nah, dari situ kita nanti diikutkan interview. Kalau misalkan perusahaan dari Jepang tuh ada yang mau ngambil pegawai, jadi kita diikutin di situ, interview di situ. Itu pekerjaannya, jobnya ya tergantung ini. Tergantung perusahaan. Jadi ada banyak lah pilihan sekarang. Makin banyak malah dibanding dulu ya. Jadi kita bisa milih kalau misalkan ada interview dari job dari job pertanian misalkan. Nah, kita mau ikut ya ikut, kalau enggak ya ya udah nanti cari lagi. Itu. Nunggu lagi aja. Gua kan termasuk pemula, Bang. Nah, Dulu misalkan ada kakak gua kan pernah kerja di Jepang. Terus nawarin gimana kalau kerja di Jepang. Terus gua pernah mikir gitu nih. Kita tuh berangkat dulu ke Jepang. Terus kita cari pekerjaan di Jepang di sana. Ternyata enggak aja. Ternyata di LPK itu misalkan ada pekerjaan, misalkan pertanian, nih cocok gak jobnya buat kita, kita ambil. Kalau kita gak suka, kita gak ambil. Ternyata seperti itu, simpel anjir. Ngambil atau enggaknya interview itu terserah kita. Ya kalau misalkan ada pekerjaan yang dari pertanian, misalkan ada yang mau interview ke LPK, ya kita ambil, kita merasa cocok ya, ini bisa nih kayaknya di pertanian, ya udah kita ambil, ikut gitu. Ya mudah-mudahan lulus gitu kan. Dengan ya doa segala macam gitu. Kalau memang mau, tapi kalau nggak mau ya udah nanti aja nunggu ada interview selanjutnya kan. Masih ada banyak kayak ya dari pengelasan segala macam. Terus Genba tuh kayak kuli kayak gitu ya. Segala macam. Jadi lulus kita di Jepang tuh nggak bingung lagi karena udah diarahin dari sananya, dari Indonesia gitu udah diarahin kemananya. Termasuk ibu gua juga, Bang, dulu khawatir. Pas gua mau kemana? Gua mau kerja aja. Kemana? Ke Jepang. Anjir, lu punya uang dari mana? Ada di bank gitu. Pas dia kan nanya, terus misalkan kalau kamu berangkat ke Jepang, nanti kan kamu gimana di Jepang nanti? Ternyata nggak seperti itu. Iya, mungkin namanya juga orang tua ya, jadi rasa khawatir tuh ya emang tinggi, besar gitu. Apalagi kan jauh juga, dan ya memang Jepang kan terkenal keras juga kerja. Iya, dunia kerjanya kan. Bahkan keras. Angka kematiannya banyak yang tinggi juga. Bunuh diri gitu kan, ya, karena gitu. resiko kerjaan. Orang tua normal sih kalau misalkan khawatir gitu. Iya. Ya masalah itu juga kayak pas mau berangkat kita ya, misalkan lulus interview nih, ada job pertanian terus kita ambil interview lulus. Nah dari situ juga ya butuh lagi biaya buat berangkat gitu. Ya buat tiket, ya buat visa, paspor, ya segala macam. Kayak gitu-gitu kan ya lumayan gede juga gitu. Untuk kaum mending kayak kita tuh kayak 30-40 juta tuh harus megang. Iya benar. Nah di situ mungkin ya kayak beratnya mungkin. Lalu harus berkorban gitulah. Nanti juga datang ke sini kerjaan lancar 4, 5, 6 bulan udah keganti mungkin ya. Kayak gitu. Terus sistem kontrak katanya, terus pekerjaannya, Bang. Misalkan kok aku pernah dengar katanya magang tuh apa, TG tuh apa. Iya. Itu juga harus dijelasin. Soalnya banyak juga yang TG terus itu lagi apa ya? Oh, Gakko kan? Engineering kayak gitu. Iya, benar. Jadi buat bisa itu ya mungkin gue juga nggak ini ya. Gini, Bang, ini memang buat menurut gue kan. Jadi berangkat kerja ke Jepang tuh sama tuh ada 3 tingkatan tuh. Menurut gua pribadi. 1 Gakko. Gakko itu kan cuma 1 tahun. Kemarin kan di Senta sempat tuh banyak tuh anak-anak yang Gakko, gua tanyain kan 1 tahun ternyata. 1 tahun. Terus yang kedua tuh magang. Nah kayak kita tuh magang tuh kira-kira 3 tahun kan. 3 tahun. Terus yang ketiga TG tuh 5 tahun. 5 sampai 10 ya. Ya 10 juga bisa kan menambah terus. Terus engineering itu kurang tahu tuh. Engineering tuh kayak apa? Tapi bener kan yang barusan
ada TG. Bener emang. Cuma ada lagi tingkat setelah Tokuteiji no itu ya apa atau TG itu. TG juga ada TG 1 atau 2 kan. Oh tuh kan. Ada 2. Nah dari tingkatan selanjutnya itu ada engineering, terus ada apa Kokusei apa gitulah. Ada lagi. Nah kita bahas dari yang itu aja kali ya, yang magang dulu. Dari Gakko dulu yang 1 tahun. Gakko. Sama kekurangan dan kelebihannya mungkin. Oke. Iya. Dari yang Gakko. menurut pengalaman aja ya. Menurut, Yang gua tahu sih ini kayak dulu ada ya temen dari daerah Cianjur. Terus berangkatnya pakai visa Gakko, bayarnya sekitar ke LPK tuh buat ongkos dari ini ya ke apa tiket segala macam kayak gitu. Sekitar 70 atau 75 gitu. 70 atau 75 juta tuh baru bisa berangkat. Iya. Bahkan kata temen gue kan waktu di Senta, katanya bang dulu waktu ke Jepang bisa bahasa. Enggak lah, kalau Gakko mah gini katanya. Iya. Punya uang, Bisa misalkan berangkat. besok berangkat katanya. Jadi Iya. belajarnya di Jepang aja. Emang kayak gitu kan Gakko, Nihongo Gakko namanya juga Iya. belajar bahasa Jepang ke sini gitu. Tapi ya emang nggak semua orang niat belajar bahasa Jepang doang kan. Iya. Ada yang niatnya sambil main atau sambil kerja di sininya juga. Tapi gajinya tinggi banget sih. Ta- 20 ke memang, atas ya kan? memang 20. tinggi tapi Cuman tetap apa, aja habis. kekurangannya itu sama pembayaran Gakko di Pembayaran Jepang ya kan. Gakko. Itu kan Iya. bayar kita sendiri. Sebisa mungkin kalau misalkan pilih LPK tuh Hmm, LPK yang udah SO kan, benar-benar. yang Jadi udah bersertifikat. tahu identitas LPK itu Iya. bener gitu. Iya. Harus dicari tahu dulu informasi LPK-nya. Oh ini ngeberangkatinnya jujur nggak nih gitu, Iya. kayak gitu. Jangan asal pilih LPK karena pengen ngebet banget gitu ya, pengen ke Jepang asal pilih aja, asal masuk gitu, jangan. Terus lihat riwayatnya kan Nah, dia itu. tuh berangkatin berapa orang, udah berangkatin atau belum gitu kan. Terus kita naik lagi nih ke magang. Nah,